Teater Air mempersembahkan Bujang Bingung karya Randa Gusmora, aktor Aula Zaki, sutradara Aryanza Raffiando. Sinopsis: pria miskin yang tinggal di gubuk reot bersama ibunya. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk tidur dan mendengarkan omelan sang ibu. Di usianya yang sudah 40 tahun, omelan ibunya semuanya pedas. Lalu ia dengan terpaksa mengikuti kemauan ibunya untuk membuka kembali ladang peninggalan bapak. Bapak yang sedari kecil belum pernah ia lihat wajahnya. Ia hanya berkata bapak tidak kembali setelah membeli rokok di warung. Pernyataan sang ibu selalu terngiang di kepala Bujang Bingung. Karena hal itu, ia selalu bingung setiap saat. Dimanapun, kapanpun, apapun. Tapi tidak dengan masalah cinta. Asik. Selamat menyaksikan. Bujang Bingung. Ayam betina saja sudah pulang ke kandang. Ayam jantan sudah pula pergi mencari betina. Sedangkan kau masih saja mendengkur dengan mimpi-mimpi kotormu itu. Lelaki macam apa kau ini? Umurmu sejengkal lagi sudah 40 tahun. Tapi pikiranmu masih seperti anak-anak yang belum sunat. Ingat Bujang, seumur hidup emak tak pernah sekalipun emak melihat orang sukses yang bangunnya kesiangan seperti kau Bujang. Bujang Bingung, bangunlah. Namaku bukan Bujang Bingung. Orang-orang saja yang memanggilku begitu. Namaku Taufik Hidayat. Keren. Itu sama dengan nama penyair kondang dari tanah Minang. Puisi-puisinya bagus-bagus. Penyair? Bukan penyair, tapi pemain bulu tangkis legendaris asal Indonesia. Dia pemain yang hebat. Tak terkalahkan. Aku dulu pernah melihatnya di TV melawan pemain dari negeri Cina. Pemain negeri Cina yang hebat itu jadi bulan-bulanannya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat menang telak. Hiduplah Indonesia Raya. Dia benar-benar hebat. Berarti namaku Taufik Hidayat. Loh, bukannya dia seorang penyair, bukan pemain bulu tangkis, atau dia adalah ketua RT yang ngetop? Jadi bingung. Mana sih yang benar? Penyair, pemain bulu tangkis, atau ketua RT yang ngetop?
Pokoknya namaku bukan Bujang Bingung. Titik. Itu makanya kamu dipanggil Bujang Bingung. Aku sudah bangun, Mak. Kalau sudah begini, aku harus bagaimana? Mau apa lagi, Mak? Bangun, tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ujang, kenapa kau tidur lagi? Taufik Ismail ini bingung, Mak, harus berbuat apa? Taufik Hidayat maksudnya. Aku harus bagaimana lagi nih, Mak? Kerja. Mau kerja apa, Mak? Aku sudah cari kerja kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang mau menerimaku. Mak tak ingat, kemarin aku pergi ke toko pakaian milik Haji Si Jinping. Habis aku kena ceramahnya, Mak. Apa orang mandi? Hah? Hah? Cari kerja? Ayah, yang ada saja mau pecah. Lo orang kalau minta kerja kok asal lo orang tahu. Semenjak online itu muncul, toko makin hancur, makin terpuruk Bujang. Ayah, anak, tak ada pekerjaan orang. Habis aku kenal ocehannya, Mak. Setelah itu, aku pergi ke pabrik kayu di seberang Sungai Batanghari itu. Aku pergi ke sana dengan harapan bisa bekerja di sana, Mak. Pergilah aku dengan sampannya aku pinjam dari Pak Sudin. Wah, boleh tak? Aku pinjam sampan Wak nih sebentar saja. Aku mau melamar kerja di pabrik kayu itu, Wak. Wak tak nangkap ikan kan hari ini? Dengan kesal, dipinjamkannya lah sampannya itu, Mak. Oh, pakailah. Nak rusak pun aku lah tak peduli. Asal kau tahu, Bujang, Wak ni sudah 1 bulan tak tangkap ikan. Kau tengok air sungai ni kotor. Mana ada ikan nak hidup di air macam ini? Sudah. Kau pakailah sampan tu. Mana tahu benar apa yang dijanjikan oleh wakil raja kita tu. Yang 19 juta lapangan pekerjaan tu, nak. Mana tahu kan kau salah satunya. Mana tahu benar apa yang dikatakan oleh Pak Sudin. Mana tahu aku salah satunya. Setibanya aku di sana, Mak, ada seorang security datang ke arahku. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap, tapi dia tampak kesusahan membawa perutnya yang buncit itu, Mak. Dengan suara mendayu, dia berkata, "Ada perlu apa nak pulang kembali?"
terkejut mendengarnya. Matanya yang kecil itu melotot ke arahku. Aduh, kalau kau cuma tamat SD, susah. Tapi kalau kau punya ijazah SMA, sip, kau pasti akan lebih mudah diterima. Aku jadi bingung. Tidak perlu bingung anak muda. Semua bisa diatur asal ada duitnya. Aku jadi tambah bingung, Mak. Masa aku yang mencari kerja untuk mendapatkan uang malah diminta menyetor uang agar aku bisa bekerja? Aku pikir-pikir dulu lah, Pak. Setelah itu ku tinggalkan pabrik kayu itu, Mak. Ku temui Wasudin yang telah menungguku di tepi sungai. Terima kasih ya, Wak. Sepertinya yang Wak katakan itu cuma tipu-tipu. Rupanya pemimpin kita suka menebar janji palsu, Mak. Sudah, Wak. Aku mau pulang saja menemani emakku dan menunaikan kewajibanku tidur siang. Ma, Taufik Ismail ini sudah capek mencari kerja. Taufik Hidayat maksudnya. Rupanya mencari kerja itu tidak semudah membalikan telapak meja, Mak. Maksudku tidak semudah membalikan telapak tangan. Telapak meja atau telapak tangan sih? Jadi bingung. Daripada aku bingung, lebih baik aku tidur. Aku mau menunaikan kewajibanku ya, Mak. Aduh, emak ngamuk lagi. Ujang, emak sudah muak melihatmu. Kerjaannya tidur terus. Sekarang kau bangun. Kau garap ladang peninggalan bapakku itu. Sudah belukat, dipenuhi anak-anak kayu resam dan paku-pakuan. Kau bawalah alat pertanian bapakmu ini. Kau tebas anak-anak kayu itu, lalu kau bakar. Ini pancis, kau simpan. Jaga baik-baik benda ini. Benda ini kerap kali hilang, tak ada kabar. Bukannya mudah berladang itu. Sejak aku kecil, aku tidak pernah melihat bapak berladang. Sejak aku pandai mengingat, tak sedikit pun ingatanku terhadap bapak. Sebenarnya aku ini punya bapak atau tidak sih, Mak? Mak pernah bilang, bapak tak pulang-pulang sejak membeli rokok di warung. Tapi sampai sekarang dia tak pulang-pulang juga. Seperti hilang di telan angin.
jadi bingung, Mak. Dari mana aku belajar bertani kalau bukan dari Bapak? Kalau memang dia pergi, apa salahnya pulang sesekali untuk mengajariku bertani dan bertahan hidup, Mak? Lihatlah aku sekarang. Aku semakin menua, tapi tidak ada satupun keahlian yang diwariskannya oleh kepadaku, Mak. Bahkan wanita pun tak sudi berkenalan dengan orang sepertiku, Mak. Oh, malangnya diriku. Bahkan keahlian untuk memimpin pun, keahlian untuk mencintai wanita pun tidak diwariskannya padaku, Ma. Ma, aku juga kepingin jatuh cinta, Ma. Jatuh cinta pada wanita yang cantik rupanya. Ya sudah, kalau memang itu mau Mak, biarkan aku pergi ke tanah belukar itu. Ku upayakan sekuat tenagaku ya, Mak. Apa pula yang Mak masa ini? Oh, harum. Mak memang hebat. Terbaiklah pokoknya. Baiklah, Mak. Aku akan pergi ke tanah belukar itu dan akan kubuka ladang seperti yang Mak katakan. Dan akan kutanam. Tanam apa? Mak, tanam apa, Mak? Mak. Oh, begitu. Cabai dan tomat harganya mahal ya, Mak. Baiklah, Mak. Akan kutanam cabai dan tomat. Seperti kata Wa Aldi, wanita kan suka dengan uang. Oh iya, Mak. Kalau aku bingung apa yang harus kulakukan? Hah? Bernyanyi? Baiklah, Mak. Aduh, dari mana aku harus memulainya? Aku jadi bingung. Kata emak, dibawa nyanyi saja. Aduh, pinggangku. Capek juga ternyata berladang. Lebih baik aku istirahat di sana.
berteduh. Ini sangat panas. Panas yang ekstrim. Akhirnya aku bisa istirahat juga. Kalau begini kan enak. Aku tidak kepanasan. Apa itu? Ih, aduh, apa itu? Oh, lapar. Ini sudah waktunya. Hai, sambal sepat, tumis paku. Hai, tahu benar emakku ini. Kalau begini kan, aku semangat untuk bekerja. Habis makan ini, tenagaku pasti kuat dan tahan lama. Apa itu? Apa itu tadi? Mati lampu, hari mulai gelap. Bagaimana ini? Tanaman cabai dan tomat belum tertanam juga. Kalau emak tahu, pasti marah. Aduh, bagaimana ini? Tapi aku harus cepat pulang. Ih, suasananya jadi seram ya. Pulang ah. Aduh, tapi kalau tanaman cabai dan tomat ini belum tertanam, besok pasti akan mati. Jadi bingung, tanam dulu atau pulang? Tanam pulang, tanam pulang, tanam. Tanam. Ya sudah, akan kutanam sebentar saja. Aduh, masih banyak. Beres semua. Sekarang pulang ah. Mak, tapi tidak pulang. Aduh. Sudah aku tanam semua cabai dan tomat di ladang. Rupanya jadi petani itu sulit ya mak. Capek. Tapi untunglah Taufik Ismail ini kan Taufik Hidayat ini kan anak yang rajin dan pantang menyerah. Jadi sudah terbuka tanah belukar itu menjadi ladang cabai dan tomat mak. Sekarang kita tinggal menunggu tanaman cabai dan tomat itu berbunga dan berbuah mak. Barulah aku ke sana untuk memanennya. Emak tak perlu resah dan cerewet lagi. Pusing Taufik mendengarkan celotehan emak terus menerus setiap hari. Sekarang biarkan aku istirahat dulu ya mak. Berapa luas tanah yang kau buka itu, Bujang? Oh, luas mak. Kira-kira
2 kali lapangan sepak bola, Mak. Luas itu, Mak. Kalau panen, uangnya berlimpah-limpah. Emak tak perlu khawatir. Biarkan bujang istirahat dulu ya, Mak. Sudah 75 hari sejak kau menanam cabai dan tomat itu, bujang. Apa kau tak ingin melihatnya? Oh iya, Mak. Aku hampir lupa. Aku akan ke sana sekarang. Sejak hari itu, Bujang tak pernah pulang. Ia tak pernah kembali ke gubuk reot ini. Ia adalah anak laki-lakiku satu-satunya. Kubesarkan dengan tanganku sendiri. Meskipun dia begitu, aku begitu menyayanginya. Bujang, Bujang, ku cari dia kemana-mana. Aku turun dari gubuk reot ini. Ku ketuk semua pintu rumah orang kampung dan ku tanyai hal yang sama. Apa kalian pernah melihat Bujang? Tapi jawaban mereka juga selalu sama. Kami tidak pernah melihat Bujang. Lalu aku langkahkan kakiku mendaki bukit jauh di sana. Di bukit itu ada beberapa rumah orang petani. Mana tahu mereka pernah melihat Bujang. Lalu aku bertanya kepada mereka, dan jawaban mereka juga selalu sama. Mereka tidak pernah melihat Bujang. Mail, sini nak. Apa kau pernah melihat Bujang? Jak, ngajak, sini nak. Apa kau pernah melihat Bujang? Bujang, di manakah kau kini nak? Mak, aku menemukannya, Mak. Aku menemukan Bujang. Aku melihatnya, Mak. Kabar itu datang dari seorang anak kecil, teman sepermainan Bujang. Mail namanya. Ia mengaku telah melihat Bujang ketika ia mengejar layangan di dekat kediaman raja. Kabar itu sungguh menyenangkan hatiku.
Ismail menuntunku ke sana. Ayo mak, ayo mak. Iya Mail, pelan-pelan. Ia menggenggam tanganku dan kuat. Pelan-pelan Mail. Kami berdua pergi menuju ke kediaman raja. Di sana aku menemukannya. Aku menemukan Bujang, anakku. Ma, maafkan Bujang, Ma. Bujang tidak membawakan cabai dan tomat itu kepada emak. Bujang telah mengecewakan emak. Maafkan Bujang, Ma. Sesampainya Bujang di ladang, Mak, Bujang tidak menemukan satu pun tanaman cabai dan tomat yang merah, Mak. Batang-batang cabai dan tomat itu habis dimakan Kijang. Kijang berdebah itu, Mak. Ku cari, rupanya ia tertidur di dalam semak. Maksudku, aku akan menangkap Kijang itu, Mak. Karena aku pikir, biarlah tak dapat cabai dan tomat, yang penting dapat daging Kijang. Emak pasti senang. Lalu ku masukkan kepala Kijang itu ke dalam keranjang, Mak. Tapi dia tersentak, terbangun, lalu keranjang emak dibawa kabur, Mak. Aduh, aku jadi bingung. Aku takut kalau aku tidak membawa apa-apa ke gubuk kita, emak pasti marah. Aduh, aku jadi bingung, Mak. Maka pergilah aku melintasi ladang di sisi selatan bukit, Mak. Di sana aku menemukan ladang timun yang sedang berbuah, Mak. Buahnya lebat, timunnya bagus dan lurus-lurus. Tapi aku jadi bingung, Mak. Ku petik atau tidak timun-timun itu? Maksudku, biarlah aku pulang membawa timun daripada tidak sama sekali. Tapi aku jadi bingung lagi, Mak. Dengan apa aku membawa timun-timun itu? Sedangkan keranjang emak dibawa kabur oleh si Kijang. Tapi aku segera mendapat ide, Mak. Ku ikat salah satu lubang di kain sarungku. Lalu ku petik timun-timun itu hingga kain sarungku penuh. Dan aku keberatan membawanya, Mak. Setelah itu, aku pulang menuju gubuk kita. Tapi di tengah perjalanan, raja memanggilku, Mak. Hei anak muda, apa gerangan yang kau bawa itu? Timun dari ladangku sendiri. Lalu ku dengar dari dalam rumah raja, Mak, ada suara seorang wanita. Suaranya merdu sekali.
raja itu berkata, mak, ku beli semua timun-timun itu anak muda. Sebenarnya aku tidak mau menjualnya, mak. Timun-timun itu kan untuk emak. Tapi raja mengeluarkan uang yang sangat banyak, mak. Aku jadi bingung. Lebih baik membawa timun atau membawa uang untuk emak. Tapi aku ingat, emak kan lebih suka uang daripada timun. Maka ku turuti permintaan raja, mak. Ku serahkan semua timun-timun itu. Tapi raja itu bilang, yang menginginkan timun adalah putrinya, mak. Tolong kau bawakan timun-timun itu ke dalam rumah. Putriku telah menunggu di sana. Ku bawa semua timun-timun itu, mak. Aku masuk dalam rumah raja, mak. Di dalam sana ada putri yang telah menungguku, mak. Aku hampir pingsan saat menatap wajahnya. Aduhai, tidak pernah aku melihat wanita secantik ini dalam hidupku. Lalu ku serahkan timun-timun itu kepada sang putri, mak. Tuan putri, ini timun-timunnya. Tapi aku tidak berani menatap wajahnya, mak. Kulihat kulit tangannya putih seperti lilin. Aduhai, inikah wanita yang selalu hadir dalam mimpiku. Setelah itu raja memanggilku, mak. Aku turun menghadap sang raja. Timun yang kau bawakan itu bentuknya bagus-bagus. Putriku sangat menyukainya. Bagaimana kalau kita menjalin kerja sama saja, anak muda? Berikan kau modal, lalu kau buka lahan serta menanam timun seluas yang kau bisa. Putriku pasti akan sangat senang dan bahagia. Tapi ingat, hanya 3 bulan lamanya. Setelah itu kau harus kembali membawa timun-timun itu menghadapku. Aku tidak kebingungan lagi, mak. Demi sang putri, ku turuti permintaan sang raja. Setelah itu raja memberikanku sekarung beras, sekarung ikan asin, cabai, dan garam. Maka pergilah aku ke tepi sungai, mak. Dengan sampan Kujang pergi ke mudik. Tapi sesampainya di sana, mak, aku jadi bingung. Bagaimana aku membuka ladang? Belukar itu bukan anak-anak kayu yang tumbuh, tapi hutan rimba dengan kayu tinggi yang menjulang. Bagaimana aku membersihkannya? Ya sudah, lalu Bujang tegakkan pondok. Setelah itu Bujang terus memikirkan bagaimana caranya membuka hutan rimba itu menjadi ladang timun, mak. Berhari-hari Bujang terus memikirkannya hingga minggu berganti dan bulan pun berganti. Sampai tak terasa perbekalan Bujang telah habis tak tersisa, mak.
Rupanya telah 3 bulan Bujang terus memikirkannya tanpa mengerjakannya. Artinya waktu yang diberikan raja telah habis dan aku harus kembali menghadap sang raja sambil membawa timun-timun itu, Mak. Aku jadi bingung, Mak. Apa yang harus kubawa ke hadapan sang raja? Sedangkan timun-timun itu tidak pernah ada. Kalau aku tetap di sini, berdiam diri di pondok ini, mati juga aku lama-lama, Mak. Maka pulanglah aku, Mak. Tambatkan sampanku di tepi hutan, Mak. Karena aku pikir, mana tahu aku menemukan timun liar yang sedang berbuah untuk meredam kemarahan sang raja, Mak. Aku masuk satu hutan ke hutan lainnya, Mak. Lalu aku masuk hutan ke hutan lainnya lagi, Mak. Tapi aku tidak menemukannya, Mak. Bujang putus asa. Maka Bujang putuskan untuk pulang saja, Mak. Meninggalkan hutan dengan rasa kecewa. Tapi di tengah perjalanan, Mak, aku menemukan sesuatu yang mirip timun. Timun itu bentuknya lonjong, besar, berat. Bagian bawahnya tumbuh semacam akar serabutnya lebat, Mak. Aku berteriak kegirangan. Ini benar-benar mirip timun. Putri Raja pasti akan sangat suka menerima ini. Setelah itu, ku ikatkan benda ini ke punggungku, Mak. Lalu aku membawanya dengan hati-hati menuju sampan. Setelah itu, aku meluncur menghadap sang raja. Saat aku tiba, bukannya raja telah menunggu di tepi sungai, Mak, dikawal oleh Mayor Teddy dan beberapa pengawal lainnya. Dia tersenyum menatapku, Mak, sembari menyiapkan meja untuk menyambut kedatanganku. Aku melangkah dengan tenang menghadapnya, Mak. Timun aneh itu kuletakkan di kedua tanganku. Tapi kulihat wajah raja seperti orang kebingungan, Mak. Lalu aku berkata pada sang raja, "Raja, aku telah kembali. Inilah hasil panen kita, sebuah timun yang istimewa." Kuberikan bungkusan ini pada sang raja, Mak. Aku lihat ia membukanya dengan hati-hati.
hingga menyentuh tanah. Tanganku diikat, lalu aku diseret dan dijeblaskan ke penjara ini, Mak. Mak, bebaskan Bujang, tolong Bujang, bawakan timun sungguhan untuk